Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Sela Putri. Saya merupakan dosen dari program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam Serdosmart tahun 2022. Penyampaian pengajaran yang saya angkat adalah mata kuliah yang saya ampu sendiri, yaitu perkuliahan manajemen tambang. Mata kuliah manajemen tambang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 7 di program studi teknik pertambangan dengan bobot setara 2 SKS. Untuk alokasi waktu pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu pembelajaran secara tatap muka ataupun tatap maya selama 2 kali 50 menit, penugasan struktur setara dengan 2 kali 60 menit, dan belajar mandiri setara dengan 2 kali 60 menit. Media pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu sinkronus dan asinkronus, dengan media pembelajaran sinkronus berupa tatap muka di ruang kelas ataupun secara online menggunakan media Google Meet. Untuk media pembelajaran asinkronus itu menggunakan Simari e-learning ULM. Dalam Simari e-learning ULM, saya dapat menampilkan outline mata kuliah manajemen tambang, kemudian menampilkan rencana pembelajaran semester, serta perangkat pembelajaran yang lain seperti bahan ajar dan penugasan terstruktur. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu adalah strategi pembelajaran active learning. Harapannya mahasiswa jadi lebih dapat menggali lebih dalam ide-ide pokok dari setiap bahasan kajian. Kemudian mahasiswa juga lebih mudah untuk memahami persoalan-persoalan yang ada dalam manajemen tambang. Pada akhirnya mahasiswa mampu mengaplikasikan metode-metode dalam manajemen tambang untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di sektor pertambangan. Strategi pembelajaran yang digunakan antara lain konsep map, focus group discussion, gallery session, dan active sharing knowledge. Untuk mengambil mata kuliah manajemen tambang, mahasiswa sudah harus lulus 2 mata kuliah, yaitu ekonomi teknik dan pembinaan tanah mekanis. Perkuliahan akan dibagi menjadi 16 pertemuan, dengan pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu merupakan pertemuan untuk evaluasi berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada minggu pertama sama dengan minggu kedua itu diharapkan mahasiswa mampu menguraikan sejarah perkembangan ilmu manajemen. Pada minggu ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan proses manajemen terhadap unsur sumber daya manajemen. Pada minggu keempat, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan pendekatan-pendekatan teori tentang organisasi. Pada minggu kelima sampai dengan minggu keenam, mahasiswa diharapkan mampu membandingkan struktur organisasi pada perusahaan pertambangan berdasarkan tingkat manajemen beserta uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Pada minggu ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu memprediksikan persediaan dengan pendekatan manajemen persediaan. Pada pertemuan minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-10, mahasiswa diharapkan mampu membandingkan pengaruh teknologi terhadap fungsi produksi dan fungsi manajemen. Pada minggu ke-11, mahasiswa diharapkan mampu memproyeksikan kebutuhan fleet pada kegiatan penambangan berdasarkan teori antrian. Pada minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-13, mahasiswa diharapkan mampu merancang jaringan kerja pada proyek pendukung penambangan menggunakan critical path method. Pada minggu ke-14 sampai dengan minggu ke-15, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan kebutuhan unsur-unsur sumber daya manajemen yang optimal pada aktivitas utama penambangan menggunakan linear programming. Di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa program studi teknik pertambangan semester 7 itu mampu merencanakan penjadwalan dan optimalisasi unsur-unsur sumber daya manajemen pada aktivitas utama dan aktivitas pendukung penambangan. Mata kuliah manajemen tambang ini saya menerapkan
menggunakan pembelajaran yang berbasis pada outcome, sehingga pada masing-masing bahan kajian itu diharapkan nanti mahasiswa baik secara individu maupun secara berkelompok nanti akan dapat menghasilkan luaran berupa produk-produk, antara lain berupa peta konsep, kemudian ada juga makalah, presentasi, ringkasan materi, kemudian yang terakhir adalah laporan mini untuk studi kasus yang berkaitan dengan manajemen tambang. Masing-masing bahan kajian dan luaran itu memiliki bobot penilaian masing-masing. Kemudian evaluasi yang lain yang saya gunakan itu berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan masing-masing bobot penilaian adalah 20%. Untuk penugasan terstruktur, saya menyusun rencana penugasannya. Di dalam rencana penugasan itu terdapat bentuk tugas, waktu pengerjaan, judul tugas, kemudian sub capaian pembelajaran mata kuliahnya, deskripsi dan metode pengerjaan tugas, bentuk dan format luaran, indikator, kriteria dan bobot penilaian, kemudian yang terakhir adalah jadwal pelaksanaan serta daftar rujukan. Dalam proses penilaian, saya menggunakan portofolio penilaian. Jadi, masing-masing mahasiswa nanti akan memiliki portofolio penilaian masing-masing. Jadi, nanti dapat diketahui untuk masing-masing mahasiswa itu mereka tingkat pencapaian terhadap capaian lulusan dan capaian mata kuliahnya itu berapa persen, seperti itu. Karena memang perkuliahannya berbasis pada capaian pembelajaran. Ini ada beberapa referensi utama yang saya gunakan, antara lain buku manajemen dari Robbins, kemudian buku Operation Research Application and Algorithms dari Winston, buku Construction Scheduling Principles and Practice dari Newitt, kemudian ada Sustainable Management of Mining Operation dari Botton, kemudian ada juga artikel jurnal dengan judul Capacity Based Performance Measurements for Loading Equipment in Open Mines oleh Moniri dan kawan-kawan. Namun selain dari kelima referensi utama ini, mahasiswa juga tetap diminta untuk mencari referensi lain dalam penyelesaian penugasan terstruktur mereka. Kriteria referensinya itu boleh berupa buku, artikel proceeding, artikel jurnal juga boleh. Yang penting artikel dan buku tersebut itu masih dalam lingkup 10 tahun terakhir. Harapannya produk luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut berdasarkan referensi yang ilmiah dan referensi yang terkini. Berikut akan saya sajikan contoh video pembelajaran dari mata kuliah manajemen tambang pada pertemuan pertama. Yang dibahas itu adalah pengantar perkuliahan, kemudian perkuliahan menggunakan media Google Meet dengan strategi pembelajaran yaitu konsep map. Berikut saya sajikan video pembelajaran manajemen tambang pada pertemuan pertama. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Siang, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita mulai dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan perkuliahan kita pada hari ini itu bisa terlaksana dan bisa bermanfaat. Berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Apa kabar nih? Semuanya sehat-sehat aja kan? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya, sehat-sehat semuanya. Kemudian saya mencoba mengingatkan karena di bagian portal Simari akses presensi saya sudah buka. Kita di sini akan melaksanakan kegiatan saya untuk mata kuliah manajemen tambang dengan dosen pengampunya saya sendiri yaitu Karina Sela Putri. Manajemen tambang. Jadi kalau tadi saya lempar
kalau manajemen apa yang terbesit di benak kalian, sekarang saya mau minta kepada kalian untuk memberikan keyword. Kalau dengar istilah manajemen tambang, nih mahasiswa semester 7 ya. Jadi nggak kaget dengan tambang, istilah tambang. Tapi ini dikaitkan dengan manajemen tadi. Karena kita sudah men-trigger istilah manajemen. Kaitkan dengan tambang. Manajemen tambang. Kata atau frase kata apa yang muncul di benak kalian? Produksi, oke. Bisa produksi. Yang lain ada? Saya Bu, perencanaan tambang Bu. Gimana? Perencanaan tambang Bu. Perencanaan, oke, perencanaan. Ada 10 kata dan frasa kata. Saya perbesar dulu tampilan slide-nya. Jadi di sini kalian saya minta untuk menghasilkan produk luaran, yaitu peta konsep. Jadi silahkan kalian menyusun peta konsep. Jadi konsep awal sih sebenarnya ya. Ini saya mau tahu konsep awal yang sudah kalian punya tentang manajemen tambang. Harapannya nanti kalau saya tahu konsep awalnya, perkuliahan kita ke depannya bisa saya sesuaikan gitu. Kemampuan kalian dengan bobot materi pada masing-masing bahan kajian yang akan disampaikan di 1 semester ke depan. Jadi ada kriterianya, ada kerjasama, ada tampilan diagramnya, kemudian kejelasan maksud diagramnya sama bobot penjelasan. Jadi saya minta nanti bagi kelompok, 3 kelompok cukup ya, dan pilih 4 kata kunci saja. 4 kata kunci yang dikaitkan dengan istilah manajemen tambang. Dari 10 tadi monggo bebas silakan kalian pilih. Kemudian dihubungkan. Kita akan break room masing-masing kelompok, kurang lebih nanti saya akan memberikan waktu 20 menit bagi masing-masing kelompok untuk berdiskusi dan menyusun peta konsep dengan kata kunci yang kalian pilih sendiri. Nanti setelah 20 menit saya akan memberikan waktu kepada masing-masing kelompok itu sekitar 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan peta konsep yang dihasilkan. Oke, di sini ada sumber. 4 aja Erik nggak apa-apa. Mohon maaf saya mau motong. 4 aja nggak apa-apa. Nah, 4 saja. 5 tambang jadi 5. 4 sisanya dipilih monggo yang kira-kira sesuai dengan arah yang kalian kelompok 3 mau gitu. Pilih 4 saja, nggak jadi masalah. Oke. Jangan lupa arah panah ya, jangan sampai kebalik. Misalnya sumber daya ke arah panahnya misalnya ke manajemen, tapi kata kerjanya malah jadi terbalik gitu. Oh Bang, berarti dari manajemen tuh ke ini dulu lah, ke armada dulu lah kalau mau menjelaskan itu. Oh, dari manajemen ini cabang dulu ke 4 ya lo, baru kena anak panahnya tuh kemana kita sambungkan gitu ya lo. Oke, bisa Bang, membutuhkan modal lah istilahnya ya lo. Evaluasi produksi. Armada ke produksi mengoptimalkan. Oke, baik. Selamat siang ya. Kita kembali lagi ke room utama karena proses diskusi di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 juga sudah selesai. Jadi kita memasuki sesi perkuliahan berikutnya yaitu presentasi, di mana presentasi ini masing-masing kelompok akan menyampaikan struktur tim anggotanya, kemudian menyampaikan peta konsep berdasarkan hasil diskusi dan menyampaikan juga
apa maksud dari peta konsep yang sudah disusun, seperti itu. Baik, untuk kesempatan presentasi yang pertama, saya persilahkan kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Karina Sela Putri selaku dosen manajemen tambang serta kawan-kawan sekalian yang berhadir pada kesempatan kali ini. Oke, di sini kami sudah membuat konsep dari peta konsep itu sendiri, yang dimana untuk inti dari pembahasan ini yaitu dengan nama mata kuliah kita sendiri, manajemen tambang. Untuk keyword yang kami pakai ada 4. Pertama ada target, ada produksi, ada fleet, dan juga ada organisasi. Dari masing-masing keyword yang ada di sini itu mencakup seluruh dari proses manajemen tambang. Kita ambil contohnya aja, ada target, yang dimana target ini kita membutuhkan yang namanya produksi. Nanti produksi itu pastinya memiliki target, baik itu dia per bulan ataupun per triwulan ataupun juga per tahunnya. Dan juga ada organisasi yang menunjang dari pencapaian target itu tersendiri. Kelompok 2 agar bisa men-share hasil diskusi dari peta konsepnya, silahkan. Baik, ini adalah peta konsep dari manajemen tambang yang kami buat, yang kami diskusikan tadi. Ada beberapa kata kunci yang kami ambil di sini, yaitu ada organisasi, sumber daya, proyek, dan metode. Mungkin kurang lebihnya bakalan sama dengan kelompok sebelumnya karena kita mengambil topik yang sama juga kan, manajemen tambang gitu. Tapi di sini ada beberapa yang berbeda untuk kata kuncinya. Baik, manajemen tambang di sini pastinya diatur oleh organisasi. Nggak mungkin nggak ada yang mengaturnya gitu kan, karena segala sesuatu itu pasti membutuhkan pengaturan dari sumber dayanya sendiri. Nah, sumber organisasi ini digerakkan pastinya oleh si sumber daya tadi, sumber daya manusia pastinya gitu. Terus manajemen tambang ini membutuhkan metode yang akan kita lakukan untuk memulai suatu pertambangan gitu. Dan lagi-lagi kita lihat taraf panahnya itu, metode ini pasti dijalankan oleh organisasi ini dan pasti berulang lagi ke sumber daya gitu. Di sini kami akan menjelaskan peta konsep yang sudah direncanakan dengan berbagai pertimbangan dengan didasarkan pada kata kunci yang sudah kami tentukan. Jadi mana kata kunci itu ada 4, itu yang pertama investasi, kemudian perencanaan, setelah itu armada, dan kemudian produksi. Baik, di mana untuk struktur berdasarkan peta konsep ini yang dimulai dari manajemen itu menuju ke investasi, di mana manajemen yang pastinya akan membutuhkan investasi. Kemudian dari manajemen dia akan melakukan perencanaan. Setelah itu dari manajemen dia akan menargetkan yang mana jumlah armada yang akan dipakai dalam kegiatan pertambangan untuk memperoleh hasil produksi. Serta manajemen akan mengatur segala kegiatan produksi yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan dalam kegiatan penambangan. Ini dalam studi kasus kegiatan penambangan. Karena investasi menjadi dasar utama yang dipilih dalam segala proses kegiatan penambangan karena investasi menjadi tahap awal dalam penentuan perencanaan. Di mana dari investasi kita dapat menetapkan perencanaan tambang yang akan dibuat. Setelah itu dari perencanaan akan dihitung nih jumlah armada yang akan digunakan dalam kegiatan produksi. Dari armada yang sudah dihitung akan didapatkan pengoptimalan terhadap jumlah produksi atau kegiatan produksi yang dilakukan selama kegiatan penambangan. Ada 3 kelompok tadi ya yang mempresentasikan peta konsepnya, dan sebenarnya jujur ya peta konsep karena saya mau tahu sebenarnya dengan metode peta konsep ini saya harapannya bisa mengetahui sampai sejauh mana
konsep dasar kalian yang bisa digunakan untuk perkuliahan manajemen tambang di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan ternyata menurut saya sih ini di luar ekspektasi saya gitu, karena ternyata sangat-sangat menggambarkan bagaimana manajemen dalam pertambangan itu seharusnya tadi sudah dikaitkan dengan kelayakan apakah suatu proyek penambangan itu bisa dilakukan atau tidak secara ekonomis. Kemudian tadi ada yang mengaitkan dengan tahap perencanaan, kemudian sudah mengaitkan dengan penargetan produksi, kemudian mengaitkan dengan metode, kemudian juga mengaitkan dengan efisiensi dari penggunaan sumber daya yang digunakan oleh organisasi. Kalau kita, karena ini sektor atau lapangan usaha pertambangan, maka organisasi yang dimaksud ada si struktur dari organisasi perusahaan tersebut berarti ya. Untuk sesi yang kedua ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman mahasiswa sekalian dalam perkuliahan manajemen tambang. Saya berharap perkuliahan hari ini bahan kajiannya, hasil diskusinya itu bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kalian pada saat sekarang ataupun nanti ya, kalaupun nanti pada saat kalian bekerja di tambang. Demikian sesi perkuliahan pada hari ini saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semua ya. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih banyak Bu. Sehat-sehat juga. Sehat, Bu. Mudahan. Baik, demikian merupakan video pembelajaran dari manajemen tambang pada pertemuan pertama. Saya akhiri video saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih.